lakukan. PPKM darurat memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli. Pemerintah memastikan akan kembali menggulirkan bantuan sosial selama kebijakan PPKM darurat berlangsung. Melalui bansos, pemerintah berharap selama masa PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, pemerintah memastikan akan mencairkan bantuan sosial bansos, BST, PKH, BPNT, BLTDD, subsidi listrik. Berikut jadwal pencairannya. Pandemi Corona masih berada di sekitar kita. Bencana non-alam ini diantisipasi oleh pemerintah dengan secara resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali pada tanggal 3–20 Juli 2021. Selama masa PPKM darurat, pemerintah direncanakan akan mencairkan bantuan sosial bansos untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Keputusan pencairan bantuan sosial PPKM darurat disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers virtual pada Kamis 1 Juli 2021. Keterangan resmi dari pemerintah yang dikutip dari berbagai sumber, baik dari situs pemberitaan resmi dan media-media terpercaya tanah air, kami rangkum. Beberapa jenis bantuan sosial ini melibatkan beberapa kementerian dalam penyalurannya. Sobat Bansos Indonesia, berikut daftar bantuan sosial yang dicairkan pada bulan Juli ini akan saya paparkan setelah tayangan singkat berikut. Yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombolnya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran, segera kembali. Nah, saya masuk pada bagian sedikit yang penting sekali untuk dipahami. Presiden memberikan instruksi ini bukan sekedar untuk penanganan COVID, tapi juga penanganan khususnya rakyat yang bawah, marginal. Itu supaya mereka penderitanya jangan bertambah-tambah. Ini penting sekali para media untuk ketahui, perintah Presiden itu clear, loud and clear. Dan itu diberitahu ke saya. Bantuan sosial tunai. Mensos Tri Risma hari ini mengatakan Kemensos akan memperpanjang penyaluran bantuan tunai yang sebelumnya selesai pada bulan April 2021. Risma mengatakan bantuan sosial tunai akan kembali dicairkan untuk periode 2 bulan, yakni pada bulan Mei dan Juni, dengan nominal tiap bulan sebesar Rp300.000. Bantuan sosial akan langsung dicairkan untuk 2 bulan, sehingga nominal yang diterima oleh sasaran bantuan sosial ini adalah sebesar Rp600.000. Pencairan bantuan sosial tunai dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM darurat ini akan dimulai pada pekan depan. Pencairan rencananya dilakukan mulai pekan depan. Makanya hari ini, Kamis, kami lembur, kata Risma, Menteri Sosial. Risma mengatakan target penerima bantuan sosial tunai kali ini adalah 10 juta warga. Data penerima diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma mengatakan skema pencairan bantuan sosial tunai masih sama seperti sebelumnya, yakni langsung ditransfer ke rekening bank penerima atau melalui kantor pos. Pemerintah lantas memutuskan untuk kembali menyalurkan bantuan sosial selama periode PPKM darurat. Rencananya bantuan akan diberikan paling lambat minggu kedua pada bulan Juli 2021. Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli, bantuan sosial akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok tanah air.
kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Dengan tujuan utama adalah agar masyarakat yang paling terdampak, terutama mereka yang berada di lapisan bawah, bisa terbantu oleh adanya bansos yang akan digulirkan nanti. Mudah-mudahan bantuan-bantuan sosial nanti pada paling lambat minggu kedua bulan Juli itu akan sudah bisa disalurkan ke seluruh pelosok tanah air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan. Muhadjir mengemukakan percepatan penyaluran bantuan sosial ini merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah 2 digit seperti sebelum pandemi COVID-19. Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah, bisa terbantu dengan adanya bantuan sosial yang akan digulirkan nanti, tegasnya. Dalam keterangan resmi Kemenko PMK disebutkan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial. Mulai dari program Keluarga Harapan PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, program Sembako BPNT 18,8 juta keluarga penerima manfaat, dan perpanjangan bantuan sosial tunai BST Mei-Juni kepada 10 juta KPM. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengungkap bahwa realisasi penyaluran bantuan sosial, program Keluarga Harapan, dan bantuan pangan non-tunai BPNT mencapai 32,9 juta keluarga penerima manfaat. Namun, masih ada sekitar 3,6 juta data yang belum disalurkan melalui Himbara. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan masih bisa mengalokasikan sekitar 3 juta keluarga untuk mendapatkan bantuan langsung tunai BST Desa. Kita percepat BLT Desa untuk PPKM darurat untuk zona merah, kata Sri Mulyani. BLT Dana Desa Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal. BLT Desa selama ini diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di pedesaan dengan besaran 300.000 per keluarga penerima manfaat setiap bulannya. Bantuan ini diberikan melalui penyaluran dana desa, terutama untuk zona-zona merah. Dana desa kita untuk tahun anggaran 2021 yang sebesar 72 triliun diprioritaskan untuk memberikan BLT desa dan untuk penanganan. Target penerima BLT desa pada tahun ini sebanyak 8 juta keluarga penerima manfaat dengan pagu anggaran 28,8 triliun. Hingga 1 Juli 2021, realisasi penyaluran dana desa mencapai 27,4 triliun. Berikutnya, stimulus tarif listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mengutip laman Kemenku, Jumat 2 Juli 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan stimulus listrik akan diberikan kepada masyarakat pelanggan 450 VA dan 900 PA. Merespon penerapan PPKM darurat, pemerintah akan memberikan diskon 50% untuk pelanggan listrik 450 VA dan diskon 25% untuk pelanggan listrik 900 PA. Sri Mulyani mengatakan stimulus listrik akan diberikan pada kuartal 3 2021 atau selama Juli hingga September 2021. Jadi, durasinya diperpanjang 3 bulan sampai dengan September. Untuk 32,6 juta pelanggan 450 VA dan 900 VA. Jadi, untuk total diskon listrik, membantu masyarakat terutama kelompok menengah bawah ini adalah sebesar 7,58 triliun, kata Sri Mulyani. Bantuan untuk mengcover rekening minimum dan biaya beban abonemen dari listrik. Ini terutama untuk kelompok usaha. Untuk sasarannya 1,14 juta pelanggan.
Ini kita juga perpanjang dari 6 bulan yang harusnya selesai Juni ini, kita perpanjang hingga tak hanya untuk konsumen listrik rumah tangga, pemerintah juga akan memberikan bantuan rekening, minimum, dan biaya beban atau abonemen listrik bagi pelanggan bisnis, industri, dan sosial dengan sasaran 1,14 juta pelanggan. Durasi stimulus untuk kelompok tersebut juga sama seperti konsumen rumah tangga, yakni diberikan hingga bulan September 2021. Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan ada penurunan diskon tarif listrik untuk pelanggan bisnis, industri, dan sosial. Jika sebelumnya diskon tarif listrik 100% ditanggung pemerintah, maka untuk periode sekarang, diskon yang diberikan hanya sebesar 50%. Untuk perpanjangan ini, maka akan dibutuhkan tambahan 420 miliar. Untuk semester 1, kita sudah mengcover 1,27 triliun. Sekarang untuk perpanjangan hingga kuartal ketiga, total anggaran bantuan adalah sebesar 1,69 triliun, kata Sri Mulyani. Sobat Bansos Indonesia, bantuan pemerintah yang diumumkan secara resmi masih ada di bulan Juli, yakni BST Bantuan Sosial Tunai, PKH Program Keluarga Harapan, BPNT Bantuan Pangan Non-Tunai, BLT Dana Desa, serta stimulus listrik. Semoga memberi manfaat dan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak diberlakukannya PPKM ini. Demikian perjumpaan kita, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan komen serta subscribe-nya. Saya Amran dari Studio Info Bansos, undur diri. Wassalam.